Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imaduddin dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen sumber dan dana investasi bank syariah. Manajemen ialah merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan tugas dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk meraih tujuan perusahaan. Selain itu, manajemen yaitu ilmu untuk mengolah proses kerja sama antara perorangan atau anggota kelompok yang mengolah proses kerja sama meliputi pengolahan sumber daya manusia ataupun sumber daya lain secara efektif dan efisien untuk meraih tujuan tertentu. B. Pengertian sumber dana dan manajemen dana bank syariah. Sumber pendanaan dari bank syariah adalah upaya bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengolah dana yang terhimpun. Aktivis funding disalurkan financing. Di dalam manajemen juga harus memenuhi likuiditas bank syariah. Likuiditas di sini adalah suatu istilah yang dipakai untuk menunjukkan persediaan uang tunai dan aset lain yang mudah dijadikan tunai. Bank dianggap liquid bila bank itu memiliki cukup uang tunai atau aset liquid lainnya, serta kemampuan untuk meningkatkan jumlah dana dengan cepat melalui sumber lainnya untuk memungkinkan memenuhi kewajiban pembayaran dan komitmen keuangan lain pada saat waktu yang tepat. Sumber pendanaan dari bank syariah adalah upaya bank syariah untuk menghimpun dana masyarakat. Perolehan dana disebut tergantung dari bank syariah itu sendiri, apakah ada simpanan masyarakat atau lembaga lainnya mengolah sumber. Tujuan manajemen dana bank syariah. Sebagai halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana atau defisit unit melalui bank kelebihan dana. Dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Manajemen dana dengan tujuan yang sesuai dengan ajaran syariat Islam secara umum dapat digambarkan bahwa tujuan dana manajemen dana adalah ada 4. Yang pertama, memperoleh keuntungan yang optimal. Di dalam bank syariah itu ada margin atau untuk membutuhkan profit. Yang kedua, menyediakan kas aktiva yang cair dan memadai. Di sini di dalam bank syariah itu ada m-banking dan juga ada secara tunai, ATM. Menyimpan cadangan, di mana hal ini adalah sangat diwajibkan untuk diperlukan di semua lembaga bank syariah. Kenapa? Untuk menutupi kerugian di kemudian hari. Yang keempat, mengolah kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai menjamin titipan dana orang lain. Mengolah kegiatan dengan adanya ini, semua masyarakat bisa membantu dengan adanya mengolah kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Di sini ada layanan peminjaman, yaitu konsumtif dan produktif, yang mana untuk menyelesaikan pembiayaan atau kebutuhan masyarakat pada kegiatan tersebut. Penggolongan dana. Penggolongan dana yang pertama, kekayaan bank syariah dalam bentuk A. Kekayaan menghasilkan aktiva produktif, yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank.
atau investasi lain menghasilkan pendapatan. Kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu kas dan investasi harga tetap. Yang kedua, dari modal sendiri. Simpanan pendiri modal, cadangan, hibah, sodako. Setiap lembaga bank syariah itu mempunyai modal sendiri. Dan cadangannya yaitu ketika untuk menutupi kerugian tersebut. Di dalamnya itu terdapat infak, sodako. Simpanan atau hutang dari pihak lain. Pihak bank ketika mengalami kerugian, maka harus ada simpanan atau bisa meminjam dari perusahaan lain. Jadi ketika Bank BCA mengalami kerugian, maka Bank BCA harus mencari pinjaman di Bank BCA yang lain. Pendapatan usaha keuangan bank syariah bagi hasil. Pendapatan usaha keuangan bank syariah bagi hasil dan pembiayaan diberikan dan biaya administrasi serta tabungan syariah di bank. 4. Biaya yang harus dipikul oleh bank syariah. Biaya operasi, biaya gaji, manajemen kantor, dan bagi hasil simpanan nasabah penabung. Semua itu akan dipikul atau ditanggung oleh semua pihak bank. Prinsip-prinsip manajemen dana pada bank syariah. Yang pertama, memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua, memiliki rasa kehati-hatian. Kenapa kok memiliki rasa tanggung jawab dan kehati-hatian? Karena dua poin ini adalah sangat penting. Ketika kita memasukkan uang, menghimpunkan uang nasabah kepada bank, itu ada memiliki rasa kehati-hatian dan penuh tanggung jawab. Takutnya terjadi salah transaksi. Yang ketiga, jujur, mampu menjalankan amanah. Kemudian sumber dana bank syariah itu ada pada bank pada modal inti. Pada dasarnya modal ini dibagi menjadi 3. Modal yang disetorkan oleh pemegang saham, cadangan, laba ditahan. Modal yang disetor oleh pemegang saham, sumber pemodalan utama 4.444 perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan muncul jika pemilik menginvestasikan uangnya di bank dengan melalui membeli saham. Dan bank dapat menyediakan dana tambahan untuk dana selanjutnya dengan menerbitkan dan menjual tambahan saham. Yang kedua, cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. Laba ditahan yang dimaksud di sini sebagian laba yang seharusnya dibagi kepada pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri melalui rapat umum pemegang saham diputuskan untuk ditahan kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut. Sumber-sumber penghimpunan dana. Yang pertama ada dana sendiri. Meskipun adanya dengan ada dana sendiri ini akan cepat habis untuk menutup kerugian. Dan ketika kerugian telah melebihi modal sendiri, kemampuan bank tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat menjadi sangat diragukan. Kemampuan untuk mengembalikan dana simpanan masyarakat juga menjadi diragukan. Penurunan kemampuan ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat di bank tersebut. Dana dan deposit. Dana ini termasuknya ada giro, tabungan, dan deposito berjangka. Giro ialah atau disebut check-in action adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilir giro untuk pemindah bukuan. Deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposit dan bank. Ketika ada orang
ke bank, lalu dia mau deposito 10 juta. Saya ambil 3 bulan kemudian, dari bulan Oktober. Kemudian dia mengambil pada bulan 12 tanggal 1. Maka sebelum tanggal 1 bulan 12, maka tidak bisa diambil. Kemudian tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Cara lain, penghimpunan dana dan deposit. Produk penghimpunan dana antara lain, sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan. Yang B, deposit on sale. Yang ketiga, rekening giro terkait tabungan. Deposit on sale ini ialah simpanan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antar pihak dan nasabah. Pihak bank dengan nasabah. Semakin besar dana yang akan ditarik, semakin lama pula jangka waktu pemberitahuan sebelumnya yang diinginkan oleh pihak bank. Rekening giro terkait tabungan, baik kesimpulannya, ada pun beberapa problematika yang muncul sering dengan berkembangnya industri perbankan syariah. Dapat kita kategorikan pada beberapa masalah, di antaranya adalah pertama, adalah kurangnya deposito. Perbankan yang beroperasi secara syariah tidak dapat menerima simpanan dari orang-orang yang ingin mendapat keuntungan tanpa menanggung risiko apapun. Kedua, likuiditas berlebihan. Tentu saja bank Islam akan lebih cenderung mempertahankan rasio yang tinggi antara uang tunai dengan simpanannya. Bila dibandingkan dengan perbankan konvensional, ini dilakukan untuk mengantisipasi penarikan rekening. Terima kasih. Saya dari Hukum Ekonomi Syariah. Apabila saya terdapat salah kata dan banyak kesalahan dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.